Shalom dan damai di hati. Senang sekali boleh berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Jemaat Geni Marata Kasate, edisi Sabtu 14 Maret tahun 2026 dalam rangkaian syukur dan sukacita sebagai umat yang percaya ketika kita diperkenankan Tuhan boleh menikmati hari yang baru ini, hari penuh berkat dan hari penuh sukacita. Maka mengawalinya kita merindukan ada berkah firman Tuhan yang akan memberkati kita. Maka sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab, mari kita berdoa. Ya Allah kami Tuhan, penolong yang ajaib, Engkau memperkenankan kami boleh menikmati hari yang baru ini dalam serangkaian sukacita yang boleh kami nikmati dalam pengharapan umat Tuhan yang akan selalu mengalami akan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Engkau kuatkan dan teguhkan iman kami manakala kami akan menempuh perjalanan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ada firman-Mu yang kiranya akan terus mengokohkan iman kami. Manakala kami bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi melakukan apapun yang Engkau firmankan dalam kehidupan kami, supaya kami berbahagia karena kami menuruti apa yang Engkau inginkan. Maka berkenan kiranya Engkau menerima segala pujian penyembahan kami di saat ini, menerima setiap ungkapan syukur umat-Mu di saat ini. Maka dengan firman-Mu yang akan diberitakan, hidup kami akan terus diubahkan ke arah Kristus yang adalah sumber keselamatan kami. Ini doa kami Bapa, sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-44 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian, Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Demikianlah firman Tuhan hari ini mengangkat tema, segala kehendakku akan digenapinya. Jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa anggota jemaat beranggapan bahwa dia tidak dipilih Tuhan Allah dan tidak bisa melakukan tugas pelayanan karena tidak memiliki kemampuan apapun yang dapat digunakan dalam pelayanan. Entahkah ini alasan penolakan yang sering kali dicari-cari karena sikap ragu-ragu atau rasa kurang percaya diri. Padahal setiap orang percaya dipanggil dan bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas pelayanan Tuhan Allah di tengah dunia ini. Maka firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa Tuhan Allah memakai Kores, Raja Persia, seorang asing dan tidak percaya kepadanya untuk mengerjakan karya penebusan dan penyelamatan bagi umatnya yang ada di pembuangan. Nah, dikatakan bahwa Tuhan Allah menyebut Kores, dia gembalaku. Kata Ibrani untuk gembalaku adalah kol, artinya dia yang sementara menjaga dan memerintah. Ini merujuk pada tugas Kores sebagai raja di negeri tempat umat Allah dibuang. Artinya Tuhan Allah memakai Kores meskipun dia bukan orang Israel atau orang Yehuda. Tentang Kores juga dikatakan bahwa segala kehendakku akan digenapinya. Meskipun Kores bukanlah seorang raja Israel atau raja Yehuda, namun dia pun dipakai Tuhan Allah menjadi gembalanya yang melaksanakan karya penyelamatan umatnya. Artinya Tuhan Allah dapat memakai siapa saja untuk mengerjakan pekerjaannya. Dia bukan hanya Tuhan Allah Israel, melainkan juga Tuhan atas bangsa-bangsa lain. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tindakan penyelamatan yang akan dilakukan oleh Raja Kores seperti yang dirancangkan Tuhan Allah baginya adalah dengan mengizinkan umatnya kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota itu dan membangun kembali bait suci. Itulah yang dilakukannya bertahun-tahun setelah nubuat ini diberikan oleh Nabi Yesaya. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk percaya bahwa semua orang, apalagi warga gereja, dipanggil untuk mengerjakan tugas pelayanan Tuhan Allah. Janganlah mencari-cari alasan.
Janganlah mengatakan bahwa saya tidak memiliki kemampuan apapun untuk melayani, sebab Tuhan Allah yang memanggil, maka Dialah juga yang akan melengkapi setiap orang yang bersedia bekerja dan melayani Dia dan juga melayani jemaatnya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan biarlah Tuhan Allah pun dimuliakan dalam pekerjaan tangannya untuk menjadi berkat dalam persekutuan hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Betapa agung dan mulia Engkau ya Allah kami. Setiap rancangan-rancangan-Mu dalam kehidupan kami selalu mendatangkan damai sejahtera. Engkau yang hadir memberikan kami semangat dan kekuatan baru, manakala kami akan menjalani kehidupan kami di hari ini. Dengan setiap tugas peran tanggung jawab kami sebagai orang percaya, kami dipanggil untuk mengerjakan kehidupan bersama sebagai umat yang terus dipimpin, diarahkan, untuk kiranya terus diberkati, untuk menjadi berkat kemanapun kami pergi dan kami berada. Sehingga namamu terus diberitakan, Engkau semakin diagungkan dan dimuliakan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Sehingga kami belajar dari sejarah perjalanan umat Israel, bahwa ternyata proses untuk menemukan hidup di dalam Tuhan adalah bagaimana mereka harus ditempah, dibentuk dengan cara Tuhan yang luar biasa, sekalipun melalui berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kami semua pun bahwa kami semua akan menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Untuk kami menyadari dan memahami keterpanggilan masing-masing kami sebagai umat percaya, sebagai orang-orang kudus yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk kiranya membangun kehidupan dalam keutuhan sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Maka kami bermohon Bapa, melalui persekutuan peranan gereja-Mu, Engkau terus memberkati kami semua dalam setiap pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan, dalam setiap penggembalaan-penggembalaan, tapi juga dalam setiap rindu dan harap kami untuk terus Engkau hadir dan memberkati pelayanan gereja Masehi Injili Minahasa dari arah sinode, wilayah maupun jemaat. Hamba-hambamu yang melayani baik sebagai diaken, penatua, guru agama, dan pendeta, di lingkup pelayanan Gemim diberkatilah kiranya di dalam Engkau. Bahkan semua jemaat yang ada, Tuhan Yesus Engkau berkati. Mantapkan setiap perjuangan iman kami untuk tetap percaya bahwa Engkau sedang dan sementara membawa persekutuan gereja-Mu ini untuk kuat mampu bertahan melewati badai sesulit apapun. Dalam kerangka tanggung jawab iman terus kami penuhi untuk tetap dalam komitmen setia melayani Engkau. Kami doakan bagi saudara-saudara kami yang tentu melewati berbagai pergumulan yang berat dalam kehidupan mereka. Tuhan tambahkan semangat. Ada pertolongan di dalam Engkau yang kiranya akan terus mereka nikmati. Setiap beban mereka taruh di dalam Tuhan Allah yang adalah penolong yang sejati, karena kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Satu sikap iman yang terbaik adalah percaya dan terus menanti pertolongan Tuhan dengan sabar. Bagi mereka yang sakit, kiranya dipulihkan, disembuhkan di dalam kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ada mujizat, ada pertolongan, ada kemurahan Tuhan yang kiranya akan teralami dan ternikmati dalam setiap harapan kerinduan mereka yang sakit. Mungkin ada yang sementara mengikuti RHK ini, mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah-rumah sakit, biarlah jamahan kuasa kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dinyatakan boleh mereka nikmati dalam harapan dan kerinduan sebagai orang-orang yang terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam rangkaian syukur sukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan, Bapa kami bermohon Engkau sempurnakanlah segala ungkapan syukur mereka. Biarlah di tengah ungkapan syukur yang dinikmati, mereka mengingat-ingat akan Engkau yang adalah sumber berkat dan sumber umur panjang dan kebahagiaan. Berkati kiranya pemerintah, bangsa dan negara kami, biarlah dalam tanggung jawab pelayanan untuk masyarakat, pemerintah semakin giat untuk menunaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat akan diberkati, ada hidup rukun dan damai, ada kesejahteraan, ada kehidupan bersama untuk diperjuangkan dalam satu masyarakat yang mau hidup bersama untuk bergandengan tangan membangun tanah di mana kami tinggal dan kami berada, wilayah di mana kami memiliki relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Sambil kami bermohon Bapa, biarlah di sepanjang hari ini Engkau berkenan memberkati kami, memberkati juga pelayan khusus dan jemaat Gemi Malta Pasaten, tim multimedia,
yang dengan sukacita menata pelayanan RHK ini sehingga boleh menjangkau setiap orang yang rindu untuk menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mempersembahkan kehidupan kami, tugas dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Ini doa kami Bapa, ini pengharapan kami persembahkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kita telah mengikuti RHK dari YouTube Jemaat Gembala Tapas Tatem. Biarlah kita semua terberkati di dalamnya. Selamat menikmati hari ini dalam kemurahan Tuhan. Tetap semangat, tetap bersyukur dan bersuka cita, dan terus memaknai akan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus dalam iman dan pengharapan bahwa Dia telah mati menebus dosa kita dan memberikan pengharapan akan jaminan kehidupan yang baru, yakni bagaimana keselamatan boleh dinikmati setiap orang yang percaya. Tuhan berkati kita semua dan berkati seisi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.